Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Iris, Odis, dan Master Kelinci itu udah mendapatkan surat dari Holy Katana untuk mengadakan festival para Holy. Karena memang kemungkinan Holy Katana ini ingin sekali mengetahui nih siapakah yang terkuat di antara mereka ini. Sementara Yuya, dia pun disamperin sama Kitaraku dan diberitahu kalau panggung untuk para idol sekolah itu sudah dipersiapkan. Jadi dia ingin Yuya itu melatih para idol mereka dengan sebuah rekaman nyanyian dan tarian dari Kanade Utamori yang dia dapatkan. Bahkan Kitaraku juga dengan gamblang mengatakan nih kalau mereka juga udah mendapatkan sponsor dari Star Production. Tentu Yuya pun kaget kenapa Kitaraku bisa mendapatkan hal seperti ini. Ya, nampaknya Yuya belum tahu kalau dirinya dijual buat pertukaran sponsor ini. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Yuya dan para gadis idol di sekolah nih. Yuya pun langsung berkata kepada mereka kalau memang panggung bagi mereka ini sudah hampir siap. Maka dari itu mereka bisa mulai latihan menari dan menyanyi sekarang ini. Tentu, semua gadis idol pun kaget nih. Karena memang pemberitahuan panggung ini sangat mendadak. Tapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah siap, jadi mereka itu harus berlatih secepat mungkin untuk bisa tampil di panggung nanti. Lalu Yuya juga memperlihatkan sebuah kaset rekaman tari dan menyanyi yang diberikan Kitaraku kepada dirinya nih. Dan tadi sangka level tarian dan nyanyian yang dicontohkan kaset itu terbilang cukup sulit bagi para pemula. Di mana tempo musiknya yang cepat dan ditambah lagi koreografinya yang cukup banyak untuk bisa dihafalkan dalam waktu yang dekat. Di sini si Lexia pun memberikan komentarnya nih. Kalau memang dia pernah memiliki pengalaman menari saat dulu, tapi nampaknya tarian yang biasa dipakai oleh dirinya dan tarian yang dicontohkan dalam kaset ini sangatlah berbeda. Ya, itu adalah hal yang wajar, karena memang pastinya tarian yang dimaksud sama Lexia di sini adalah sebuah dansa panggung yang memiliki tempo musik lambat. Ya, mengingat dia juga kan seorang tuan putri kerajaan gitu, pastinya dia pernah berdansa 1 atau 2 kali. Namun, tarian yang diperlihatkan saat ini adalah tarian modern, jadi pantas saja jika Lexia juga nggak bisa mengikutinya. Nah, di tengah kegalauan itu, Luna pun berkata kepada Yuya untuk memutar kasetnya lagi. Tentu Yuya pun melakukannya nih. Tapi tak disangka, saat itu teman-teman, si Luna pun langsung memperhatikan secara detail setiap koreografi yang dicontohkan dalam kasetnya. Dan setelah selesai memperhatikannya, dia pun berkata kalau dia sudah menghafal semuanya. Tentu, si Lexia pun menganggap kalau Luna cuma bercanda aja. Namun ternyata, dia tidak bercanda. Saat itu, Luna pun menunjukkan gerakan yang sama persis seperti koreografi dalam kaset. Tidak ada satu gerakan yang salah dari tariannya. Dan, hal itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut nih. Kenapa Luna itu bisa menguasainya secepat ini? Di sini, Luna pun berkata kalau dia memang sering melatih tubuhnya untuk bisa melakukan gerakan-gerakan akrobatik gitu. Jadi, menghafal tarian yang seperti ini adalah hal yang sangat mudah bagi dirinya. Nah, bukan hanya Luna saja yang bisa di sini, teman-teman. Secara diam-diam, Yuti juga menghafal semua gerakan yang dicontohkan sama Luna tadi. Maka dari itu, ada 2 orang yang bisa melakukannya sekarang, yaitu Luna dan Yuti. Dan mereka akan membantu gadis lainnya untuk melatih gerakan tarian ini. Tentu Yuya pun cukup senang bila semuanya berjalan lancar seperti ini. Panel cerita pun berpindah ke seorang pemuda yang ada di kerumunan kota nih. Saat itu sang pemuda pun melihat ada seorang nenek-nenek yang berjalan dengan membawa koper yang cukup besar nih. Melihat nenek itu tampak kesulitan, sang pemuda pun membantu membawakannya sampai ke rumah sang nenek. Tentu, nenek itu pun berterima kasih kepada sang pemuda. Bahkan nenek itu juga menyebutnya sebagai orang yang baik. Namun saat nenek itu ingin menyeduh secangkir teh sebagai ucapan terima kasih, pemuda itu sudah hilang dari rumah sang nenek. Di tengah kerumunan masyarakat kota, pemuda itu pun berkata, apakah memang aku ini adalah orang yang baik ya? Setelah mengatakan hal itu, dia pun hilang entah kemana. Nah, masih belum jelas nih siapakah pemuda yang dimaksudkan di sini. Panel cerita pun berpindah ke Isekai, tepatnya di Lembah Suci, tempat di mana festival para Holy akan diadakan. Singkatnya, Lembah Suci adalah tempat biasa para Holy itu nongkrong. Jadi, akan ada banyak sekali aura kekuatan suci di sana. Dan tak terduga, aura suci itu juga menjadi sebuah barrier bagi tempat itu.
Sehingga nih nggak ada evil yang berani ataupun sanggup untuk masuk ke sana. Namun hal itu nggak berlaku bagi monster tingkat tinggi. Justru aura suci yang teramat kuat di sana memancing para monster tingkat tinggi untuk berkumpul di sana juga teman-teman. Ya karena mereka kan bukan evil gitu, jadi mereka bisa masuk ke sana. Sehingga bisa dibilang nih, kalau bahaya dari lembah suci ini hampir sama seperti bahaya yang ditimbulkan oleh sarang iblis besar tempat rumahnya Yuya itu. Nah ternyata di sana itu nggak hanya Iris, Master Kelinci, dan Odi saja yang sudah berkumpul nih. Tapi ada juga Gloria, sang Holy Claw, yang sudah gue notice pas gue ceritain side story dari Isekai Decade ini. Nampaknya Gloria juga sudah mendapatkan undangan dari Holy Katana tentang festival kali ini. Makanya dia juga ikut datang ke lembah suci. Namun, nampaknya si Gloria ini cukup bingung nih, karena biasanya festival ini selalu didatangi oleh banyak Holy. Tapi kenapa sekarang yang datang hanya mereka berempat? Di sini baik Odis, Iris, dan Master Kelinci pun langsung memasang muka yang serius nih. Lalu Iris pun berkata, kalau nampaknya Gloria masih belum mengetahui apapun ya. Memang nih, hanya segini saja entitas Holy yang masih tersisa. Karena memang hampir semua Holy itu sudah mati, diburu sama Gilbert, sang Holy Fist, saat dia itu jatuh ke dalam kekuatan evil. Sedangkan sisanya lagi malah berpihak kepada evil itu sendiri. Ya, mereka itu membelot kepada para Holy lainnya. Tentu, Gloria pun sangat terkejut dengan perkataan dari Iris. Dia tidak menyangka kalau hal itu sampai terjadi. Namun di sini Iris pun segera menenangkan Gloria dan berkata, kalau untungnya pemimpin para evil itu sudah dikalahkan dan mereka hanya tinggal membasmi para evil beast saja yang masih tersisa. Tentu Gloria pun mulai pusing dengan keadaan yang terjadi nih, karena banyak sekali informasi yang tidak terduga yang didapatkannya. Tapi saat itu, sang Holy Katana yaitu Suzakuren langsung muncul di hadapan mereka semua nih. Dia memakai pakaian khas samurai Jepang kuno dan membawa katana di pinggangnya. Lalu ia juga berkata kalau dia sudah tahu banyak sekali Holy yang mati dan membelot kepada mereka. Dan mungkin saja entitas Holy yang masih tersisa hanyalah mereka berlima. Maka dari itu, dia ingin segera mengadakan festival ini. Festival pertarungan untuk menjaga kualitas kekuatan para Holy. Dan mari kita mulai menentukan nih siapa yang paling kuat di antara mereka berlima. Ya, itulah tujuan dari Suzakuren. Selain ingin menjaga kualitas kekuatan para Holy, dia juga ingin merebut posisi Iris sebagai pemegang gelar Holy terkuat. Panel cerita pun berpindah ke cerita selingan nih. Tepatnya ini adalah cerita sebelum Meiko dan Kuya itu datang ke rumahnya Yuya. Saat itu, Night pun bangun di pagi hari untuk membangunkan semua anggota keluarganya Yuya. Ya bisa dibilang, Night adalah keluarga Yuya yang paling teladan daripada yang lainnya. Walaupun di sana ada Oma yang memiliki umur yang lebih tua daripada Night, tapi tetap saja Oma masih belum bisa diandalkan. Bahkan ketika Yuya itu berangkat sekolah, hanya Night lah yang terus menjaga rumahnya Yuya untuk tetap aman. Buktinya, sewaktu di siang itu tanpa sengaja ada seorang pencuri yang masuk ke rumahnya Yuya nih, dan hanya Night sajalah yang sadar akan hal itu. Ya, walaupun memang di rumahnya Yuya itu nggak ada barang berharga sama sekali, tapi tetap saja Night menangkap pencuri yang masuk itu, agar nggak membuat masalah bagi Yuya. Di sini bahkan Night juga memukul pencuri itu hingga pingsan, lalu menyeretnya ke kantor polisi. Ya, nggak disangka Black Venery milik Yuya yang satu ini sangat bisa diandalkan untuk menjaga rumah ya. Udah kayak anjing penjaga aja nih. Panel cerita pun berpindah ke para idol sekolah dan Yuya nih. Saat itu nampaknya mereka sedang istirahat setelah berlatih sangat keras. Namun nih, mereka itu masih belum diberitahu oleh Kitaraku kapan mereka itu tampil di panggung. Jadi di sini mereka pun hanya bisa terus berlatih keras agar nantinya siap untuk dipanggil kapanpun. Di tengah sesi latihan itu, seperti biasalah si Lexia itu mengajak ngobrol semua orang di sana. Karena memang walaupun kekuatan fisiknya payah dan dia juga adalah anggota yang masih belum bisa menguasai semua koreografi tari mereka, tetap saja Lexia memiliki kemampuan bersosialisasi yang sangat hebat. Dan gregetnya si Lexia ini langsung menghasut para gadis lain buat godain Yuya dan mijitin dia nih. Karena memang selain mereka, Yuya juga udah bekerja keras untuk ikut melatih mereka. Tentunya para gadis pun menuruti perintah dari Lexia. Dan babang kita Yuya nggak bisa berdaya menghadapi 5 gadis yang ada di hadapannya itu. Panel cerita pun berpindah ke sore harinya. Saat itu, Yuya dan para gadis idol pun ingin pulang nih. Karena latihan mereka juga udah usai
dan hari sudah menjelang petang. Namun Yuya pun malah dipanggil sama Sawada Sensei untuk ikut membantunya dalam mengurusi kostum nih. Jadi Yuya pun meminta Lexia, Luna, dan Yuti untuk pulang duluan, sementara dia membantu Sawada Sensei. Panel cerita pun berpindah ke dunia bawah nih. Saat itu ada seorang pendosa yang dibawa ke hadapan Reimei oleh para Oni. Namun tidak seperti pendosa lainnya yang takut terhadap Reimei dan para Oni. Di sini pendosa itu pun terus bersikap angkuh dan membanggakan dirinya sebagai anak dari orang terkenal di dunia. Maka dari itu, dia pun merasa yakin kalau penguasa dunia bawah juga akan menghormati dan membebaskan dirinya. Lagi pula semua kejahatan seperti pembunuhan dan perzinahan yang dia lakukan selalu ditutupi sama ayahnya. Maka dari itu dia masih tetap bisa bersikap angkuh sekarang ini. Namun ada satu kesalahan fatal dari pendosa ini. Dia tidak sadar kalau dirinya sudah mati. Dan dia juga tidak sadar kalau ayahnya tidak lagi bisa menolong ataupun menyelamatkan dirinya. Maka dari itu Reimei pun langsung menghukumnya dengan penyiksaan dunia bawah atas semua dosa yang dilakukan oleh pria tersebut. Setelah memberikan hukuman, Reimei pun kembali merenung dan penasaran tentang nasib dari Meiko nih. Karena memang sudah lama dia tidak mendapatkan kabar dari Meiko. Tapi Reimei berharap kalau Meiko ini baik-baik aja bersama dengan Yuya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Isekai The Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.